Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini memasuki episode 1020. Mari Pak Gren kita mulai. Ya, baik. Pertanyaan pertama Pak, dari seorang pria usia 41 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, tinggal di daerah Jakarta Barat, dan berjemaat di salah satu gereja Protestan yang berbasis suku. Iya, betul. Izin Pak Eras Susabdono, saya mau bertanya. Pertama, apakah puasa itu wajib bagi umat Kristen? Bisa dijawab ya dan tidak. Ya artinya dalam kebutuhan khusus bisa wajib. Ketika seseorang merasa haus, kering rohaninya, dia membutuhkan satu kedekatan dengan Tuhan, dia harus puasa. Seperti ketika murid-murid menantikan penuangan Roh Kudus, ada kehausan menantikan Tuhan. Yang kedua, ada kuasa gelap yang tidak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Itu Yesus yang mengajarkan. Jadi ada level di mana iblis bisa diusir hanya oleh mereka yang suka berdoa dan puasa. Mereka yang doa dan puasa itu jadi wajib. Tapi tidak menjadi wajib kalau hanya sekedar puasa saja. Itu bahasa agama pada umumnya dan itu kita tidak wajib. Makanya kita tidak ada hari puasa, bulan puasa, tidak ada. Karena nggak wajib. Oke, teruskan. Kalau wajib, bagaimana caranya berpuasa dengan baik dan benar menurut Alkitab? Ketika ada dalam kebutuhan, seperti yang tadi saya kemukakan, kehausan rohani atau kebutuhan dalam pelayanan khususnya mengusir kuasa gelap. Oke, teruskan. Saya sudah mencoba mencari di Alkitab, tapi saya belum menemukan alasan dan tujuannya apa, serta hari yang dianjurkan, waktunya berapa lama. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Saya sudah beritahu tidak ada waktu yang menentukan, lalu bentuk puasanya pun juga tidak ada yang menentukan. Artinya bisa makan buah saja, bisa makan sampai jam 4 sore, artinya puasa sampai jam 4 sore, sampai jam 6. Bisa 24 jam, bisa 20 jam, betul nggak? Ya. Bisa 16 jam mungkin. Atau hanya minum air putih saja, tapi tidak makan. Bagaimana Roh Kudus pimpin? Ya. Yang penting batin merapat kepada Tuhan. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari seorang perempuan usia 34 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Tangerang, dan merupakan jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Ya. Shalom Pak Eras, saya beserta suami adalah anggota GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Pak, kami ingin sharing pengalaman kami dan juga ingin meminta tanggapan Bapak. Kami mempunyai 2 orang anak. Yang besar laki-laki umur 9 tahun dan yang kecil umur 2 tahun. Secara khusus, anak saya yang laki-laki ini dari kecil sudah memiliki kemampuan untuk melihat roh-roh yang ada di sekelilingnya. Oh ya, ini benar. Karena kami juga pernah mendoakan anak yang bisa bermain-main dengan teman yang tidak kelihatan. Jadi ini benar. Bisa terjadi begitu. Oke, tapi saya belum membaca tulisan Anda lebih lengkap. Oke, teruskan. Dia mulai banyak bercerita ke kami tentang apa yang dilihatnya sewaktu dia menginjak usia 7 tahun. Ketika dia melihat roh-roh itu, dia langsung bilang ke saya, "Mama, aku lihat itu, aku lihat enemy." Enemy di sini adalah jargon yang kami ajarkan kepada anak kami ketika dia melihat roh-roh tersebut. Jadi jargon tersebut kami buat karena anak kami suka sering keceplosan ngomong dia melihat setan. Ketika dia beraktivitas entah itu di sekolah, di rumah, atau di tempat umum. Ketika dia berkata seperti itu, saya menanggapinya dengan bilang sosok seperti apa. Lalu dia kemudian mulai bercerita sosok apa yang dilihatnya. Telah banyak hal-hal yang dilihat anak saya. Awal mula saya juga kaget kalau mendengar apa yang anak saya ceritakan lewat penglihatannya. Tapi kemudian kami sebagai orang tua menasihatinya untuk tidak takut. Selalu berkata, dengan darah Yesus hancur kau iblis. Kadang anak kami ini juga suka diajak berkomunikasi. Tapi kami selalu menasihati untuk tidak membalas komunikasi tersebut. Langsung patahkan dengan ucapan darah Yesus. Ya, benar kan? Jadi bisa diajak berkomunikasi. Seperti anak yang pernah kami doakan, pergi sama orang tuanya, dia sebedada dulu sama temannya. Ya, terus? Pengalaman anak kami ini membawa kami melihat hal-hal spiritual yang tidak kelihatan, yang membuktikan alam roh memang ada. Bahwa peperangan rohani itu memang benar nyata adanya dan setiap hari kami rasakan. Pengalaman spiritual kami sekeluarga pun tidak sampai di situ, Pak. 3 tahun belakangan ini, semenjak 2021, kami pindah ke rumah baru. Kami mendapatkan pengalaman spiritual yang lebih luar biasa. Kami dibawa ke kawasan spiritual yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, kalau kami akan ada di posisi ini. Di rumah baru kami, yang kami tempati sejak 2021 ini,
Awal mula pengalaman baru itu terjadi. Jadi, sewaktu kami menempati rumah baru kami, belum ada tetangga sama sekali yang menempati kiri dan kanan rumah kami. Kemudian setelah 6 bulan berjalan, datanglah satu keluarga yang menempati rumah persis di sebelah kami. Awal mula baik-baik saja, tapi kemudian timbul suatu hal. Tetangga kami ini sering membuang puntung rokok ke garasi dalam rumah kami, yang mana rokok ini mereka lempar dari tembok perbatasan sebelah antara kami dengan mereka. Bukan hanya 1 atau 2 puntung, tapi pernah juga hampir 1 asbak sampah puntung rokok dibuang di daerah rumah kami. Hal ini membuat kami menegur mereka. Tapi bukannya legowo ditegur, malahan kami yang diserang mereka dengan kata-kata makian. Cekcok, perkelahian pun tidak bisa dihindari saat itu. Mereka malah mengeroyok kami, malah menuding balik kami dengan kata-kata makian, menghasut warga dengan memutarbalikkan fakta. Adapun saat perkelahian itu, mereka bahkan mengancam dengan melontarkan kata-kata bahwa rumah kami akan diusik, sambil mereka membungkukkan badan menepuk-nepuk tanah. Ketika mereka melontarkan kata-kata bahwa rumah kami akan diusik, yang ada di pikiran saya bahwa rumah kami akan diusik lewat serangan kuasa kegelapan. Hari itu pun ditutup dengan peleraian dari pihak RT, namun damai pun tidak, karena pihak mereka yang justru tidak mau berdamai dengan kami saat itu. Setelah kejadian perkelahian itu terjadi, banyak hal-hal aneh yang dilihat oleh anak saya yang laki-laki. Dia sering melihat ada enemy di dalam rumah yang bersosok laki-laki atau perempuan membawa pisau yang berlumuran darah mau menyerang saya dan suami. Di rumah pun pada jam-jam tertentu sering tercium bau rokok menyengat yang tidak kunjung hilang. Padahal rumah kami tertutup sama sekali dan tidak ada keluarga yang merokok sama sekali. Karena hanya saya, suami, dan anak-anak yang tinggal di rumah ini. Tidak hanya itu, penyerangan juga kami alami di jam-jam subuh. Kira-kira pukul 1 pagi sampai dengan 3 subuh. Tetangga kami ini membuang media sampah berupa tisu dan sampah puntung rokok juga yang dibuang bukan lagi di garasi rumah kami, tapi dibuang di dek beton belakang rumah kami. Setiap hari media itu mereka buang pada jam-jam subuh seperti itu. Mereka tidak mengetahui kalau gerak-gerik mereka sudah terekam oleh CCTV kami. Pukul 1 pagi sampai dengan 3 subuh mereka niat sekali untuk mengerjai dan mengusik rumah kami. Adapun bukti rekaman semua CCTV sudah kami simpan dan sudah kami laporkan kepada RT. Di sini ancaman mereka sewaktu kejadian cekcok semakin menguatkan saya kalau mereka memang mengusik keluarga saya memakai serangan kuasa kegelapan. Mereka memakai kuasa kegelapan dengan memakai media yang mereka lemparkan di area rumah saya. Penglihatan anak saya pun turut menguatkan saya bahwa memang mereka menyerang dengan kuasa kegelapan. Tidak hanya untuk menyerang kami juga menyaksikan sendiri bahwa mereka suka melakukan ritual memakai kembang tabur yang pernah saya lihat tercecer di halaman rumah mereka. Dan masih ada juga bentuk ritual lain yang mereka suka lakukan. Pak Eras, di sini saya dan suami ingin bertanya, apakah Tuhan memang memberikan kemampuan kepada anak kami secara tidak kebetulan? Apakah memang kejadian serangan kuasa gelap ini sudah Tuhan kehendaki terjadi atas kami? Dan oleh karenanya Tuhan sudah persiapkan kami dengan keberadaan anak kami yang bisa melihat hal-hal spiritual yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Seringkali saya berpikir, Tuhan memberikan kemampuan kepada anak saya untuk menyadarkan kami bahwa memang peperangan rohani melawan kuasa kegelapan benar nyata adanya. Dan bidikan kecelakaan atas kami melalui kuasa kegelapan nyata adanya. Tapi terbukti, tangan Elohim Yahweh sanggup menolong kami sekeluarga. Elohim Yahweh menjagai kami dengan sempurna. Terima kasih Pak Erastus, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ini pasangan masih muda, usia 34 tahun, 2 anak. Ini jemaat GSKI Rebut Kelapa Gading, saya gembalanya. Saya akan ajak perang. Saya akan di samping keluarga ini, saya ajak perang. Ya. Jadi orang ini harus saya doakan secara khusus. Anaknya akan saya lepaskan dari ikatan penglihatan terhadap roh jahat, tidak perlu melihat. Ya. Lalu rumahnya harus diurapi dengan minyak urapan, dan minyak urapan akan saya doakan. Pasti nanti akan berbalik ke mereka. Nah, saran saya adalah ketika dia membuang puntung rokok, dia membuang kotoran, jangan dilawan. Kesalahan keluarga ini melawan. Ya sudah, puntung rokok ambil, dibersihkan, besok buang lagi, dibersihkan. Dia nggak akan lama di situ. Tuhan pasti akan bekerja. Mengerti maksudnya? Benar, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bikin mereka nanti menyingkir dari rumah itu. Kita jangan membalas, lalu ngajak cekcok berantem, itu yang keliru. Nah, kamu keliru.
Jangan ajak ribut. Kamu diem aja, buang puntung rokok ya udah diberesin, besok buang lagi. Nggak akan terus-menerus begitu. Nah, tapi karena ini sudah menyangkut kuasa gelap seperti bau rokok tadi, nah, itu kuasa gelap. Saya mengusir kuasa gelap beberapa kali kan atau sering ya. Nanti di rumah saya bisa bau. Kabel hangus. Nanti bau apa lagi? Begitu. Iya. Heran tuh. Nanti ada bau apa gitu. Setan itu bisa menyerupai loh. Bau-bauan tertentu. Nah, itu tentu saya sudah alami. Jadi ini harus dibantu. Saya akan di samping kamu. Ya. Kalau mereka ngajak perang, saya gembalamu, gembala kecil. Saya mewakili Tuhan Yesus ya di sampingmu. Kita perang. Tidak dengan kekuatan fisik, tapi dengan doa dan kesucian. Mengenai anak yang bisa melihat tadi benar. Tapi saya bisa menutup matanya dalam nama Yesus, dia tidak akan lihat lagi. Karena dulu anak saya Stefani, itu juga bisa mendengar yang begitu. Tengah malam datang, Pap, kau dengar nggak sih, Pap? Enggak, nak. Dia bisa dengar orang bersiul, bisa mendengar orang main piano, gitu. Pergi ke hotel tertentu di Bandung, dia itu berkali-kali. Saya tutup dalam nama Yesus matanya, saya itu tidak. Di gereja ada orang bentak, tapi nggak ada orangnya. Nah, tapi saya tutup dalam nama Yesus, pasti. Nah, seperti saya mendoakan anak yang seperti melihat itu juga sudah. Saya alami dan ini bisa. Oke, ini kesaksian yang bagus ya. Tuhan berkati, harus ditindaklanjuti. Oke, teruskan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria sudah menikah, memiliki 1 anak di Bekasi dan jemaat Rehobot. Oke. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Apakah 1 Korintus pasal 9 ayat 13 yang berbunyi, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di dalam tempat kudus mendapat penghidupannya di tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Apakah ayat ini bisa menjadi dasar persepuluhan masih dijalankan di zaman sekarang? Enggak, tidak. Paulus sendiri membuat kemah untuk menghidupi dirinya dan teman pelayanannya. Nah, ada hamba-hamba Tuhan yang memang full time, tapi tidak harus 1/10. Cuma yang tidak mampu ya mungkin tidak bisa memberi, mungkin hanya bisa 5%. Tapi yang kaya mungkin 40%. Tergantung bagaimana Roh Kudus pimpin seseorang, karena harta kita milik Tuhan. Jangan buat persentase. Biar Roh Kudus yang gerakkan. Jangan dijadikan Taurat baru di dalam gereja Kristen, gereja Perjanjian Baru. Nah, kalau saudara memang mau disiplin 10%, nggak ada salahnya juga. Tapi saya tidak mau menjadikan itu wajib dan Taurat baru, itu jadi salah. Jelas ya Pak Kiai? Oke, saya kira cukup itu. Tapi hamba Tuhan memang patut mendapatkan nafkah dari gereja, tapi tidak harus bentuk perpuluhan. Itu maksudnya. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya seorang wanita usia 43 tahun sudah menikah dengan 2 anak di daerah Bangka dan merupakan jemaat GSKI di sana. Ya, oke. Teruskan, Pak. Shalom Pak Erasus dan tim Abam. Saya ingin sedikit membagikan apa yang saya rasakan dan alami setelah gereja kami mengikuti ajaran GSKI Bapak sebagai gembala seniornya. Sungguh Pak, dalam beberapa tahun ini saya dan keluarga beribadah datar-datar saja. Cuman ada sedikit aneh dengan ajarannya karena lebih banyak ke arah hidup suci, hidup kudus, kekekalan, dan langit baru, bumi baru. Saya pribadi tidak merasakan apa-apa, mungkin karena selama ini sudah terlalu dimanja dengan firman Tuhan yang menyenangkan daging. Ketika mendengar firman yang keras, daging ini sakit. Menjerit dan jujur, saya lebih senang dengar khotbah di YouTube dari pendeta aliran lain dan jarang mendengar truth.id. Hidup saya jauh dari kata kudus. Melakukan banyak hal yang saya sadar itu mendukakan hati Bapak, tapi tetap dijalankan. Dan di sini saya tidak menulis bagaimana Tuhan memukul saya karena takut kepanjangan. Singkat cerita, belum selesai dengan permasalahan hidup saya, timbul lagi soal Pak Eras mengajarkan aliran sesat dan itu sangat berdampak dengan pemikiran jemaat. Jiwa kami terguncang dan terpecah-pecah. Sebagian ingin keluar dan berganti sinode. Ibadah di gereja hanya rutinitas dan terasa hambar. Gembala kami sudah mengangkat tangan dan memilih diam, diam, dan diam. Bapak, saya adalah salah satu jemaat yang ikut-ikutan mengecap GSKI sebagai ajaran sesat karena terpengaruh dari yang lain. Padahal saya belum pernah melihat di YouTube karena hal apa Bapak bisa dikatakan sesat. Seiring berjalan waktu tidak ada perubahan di gereja kami. Walaupun utusan dari GSKI Pusat sudah didatangkan dan siap menjawab semua pertanyaan, tetapi tetap bersikeras mau ganti sinode mungkin di sini maksudnya. Tidak lama setelah itu banyak gereja di luar yang sudah tahu keadaan kami dan ada yang mau buka pelayanan.
Kebetulan hambanya saya kenal. Dia mengajak saya untuk bergabung dan saya menolak karena saya mempunyai gereja tempat saya bertumbuh. Walaupun sedang dihantam badai, saya tidak mau menjadi Yudas yang meninggalkan Yesus hanya demi uang. Hal ini saya ceritakan kepada gembala dan dari sinilah saya mengerti mengapa Bapak dibilang sesat. Saya penasaran dan kembali membuka truth.id. Dari situ saya mendengarkan Abam. Banyak yang bertanya dan menuliskan kesaksian. Bapak menjawab setiap pertanyaan dengan lemah lembut dan penuh kasih. Saya benar-benar tersentuh dan menangis. Saya bilang, benarkah hamba yang seperti ini bisa menyesatkan? Saya penasaran dan menjawab Trinitas dan doktrin. Wow Tuhan, saya jadi mengerti hal-hal yang tidak pernah saya dengar dan hal itu saya bagikan di komsel kami. Saya ceritakan juga di keluarga besar biar mereka bisa melihat dan bisa juga merasakan apa yang saya rasakan. Setelah mendengar khotbah Bapak, saya luar biasa diubahkan. Yang dulunya saya sudah tidak pernah ikut doa pagi, dan sekarang saya mulai doa pagi, ikut doa puasa. Di awal memang susah, karena daging ini sulit untuk disalibkan. Tapi saya harus berjuang untuk mengejar semua ketertinggalan saya, karena usia saya tidak lagi muda untuk hidup kudus. Hidup suci menyenangkan hati Bapak di surga. Dan, berdosakah saya Bapak, apabila berdoa kepada Elohim Yahweh untuk menambah sedikit umur saya agar saya bisa menebus kesalahan yang saya buat kepada Tuhan dan ingin hidup berkenan kepada Bapa di sorga? Saya jawab dulu, kalau kamu hidup suci, tubuh menjadi bait Roh Kudus, Tuhan bisa memberi organ-organ baru di tubuhmu asal benar-benar hidup untuk Tuhan. Oke, terus. Doakan kami Pak, agar kami kuat dalam perjuangan untuk membawa kebenaran yang murni ini di keluarga besar saya khususnya dan di jemaat umumnya. Ya, orang seperti ini orang yang dikhususkan Tuhan. Sementara orang menyesat-nyesatkan kita, orang yang diubahkan Tuhan. Bertumbuh dalam kesucian dan merindukan langit baru, bumi baru. Ini anugerah. Ya. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini. Terus? Kiranya Bapak Eras memaafkan keluarga besar kami yang sudah melabeli dengan kata sesat tanpa mencari kebenarannya. Maaf jika terlalu panjang dan terima kasih buat Pak Eras Susabdono, Bapak Rohani dan tim Abam. Luar biasa Ibu ya, namanya harus tidak dibaca, tapi Anda luar biasa. Anda salah satu agen kebenaran dan buktikan bahwa suara kebenaran Truth.id mengubah manusia menjadi unggul, agung dan mulia, tapi tetap rendah hati. Ya. Ingat, suruh diam, tidak usah membela diri. Biar Tuhan yang membela kita. Oke. Baik, selanjutnya masih dari seorang perempuan usia 49 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak sambung, tinggal di Tangerang dan jemaat Protestan kesukuan. Ya. Shalom Pak Eras, saya adalah anggota jemaat sebuah gereja Protestan, bukan GSKI. Saya menikah sudah 3 tahun, tapi saya benar-benar tidak betah dan selalu merasa ketakutan di rumah karena salah satu dari anak sambung saya sakit mental. Suami saya juga gampang marah, tidak pernah memberikan penghasilan kepada saya, dan hak-hak saya yang lainnya. Paling yang dikasih uang belanja sekali, dan seenaknya. Serta itu untuk hanya beberapa hari saja. Kami sudah menikah 3 tahun, dan tahun ini menginjak tahun keempat. Tapi sampai hari ini saya belum terdaftar di kartu keluarga, dan bahkan di kantornya. Sebelum menikah dia masih aktif kerja. Dulu sebelum menikah dia menjanjikan kepada saya kalau dia, suami saya, nanti kalau meninggal, saya akan mendapat uang pensiunannya. Tapi begitu dia mau pensiun, nama saya tidak didaftarkan di kantornya sebagai istri. Waduh. Dia bilang belum menikah. Belum lagi anak laki-laki yang kedua tadi suka ngamuk-ngamuk. Dari awal kami menikah, suami saya memang keras dan cuma maunya saja yang harus dituruti. Saya tertekan dari awal. Sekarang ini saya gampang marah-marah dan selalu ingin pergi dari sini. Pak, apakah salah kalau saya pergi? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Begini Bu. Ibu di situ hanya mau jadi budak dari laki-laki yang tidak bertobat atau belum bertobat. Ibu kehilangan hidup. Kalau saya jadi ibu, atau ibu anak saya, saran saya pisah saja dan tidak menikah lagi. Oke? Iya. Ibu ini punya anak nggak? Saya tidak tahu. Ibu pisah saja, lalu ibu tidak usah menikah lagi. Nanti ibu melayani panti jompo atau anak yatim piatu. Oke? Itu saja. Jika ibu nanti membutuhkan apa yang bisa kami bantu, ibu hubungi kami lagi. Ya. Ibu percuma hidup seperti ini. 3 tahun nama ibu tidak didaftarkan sebagai istri. Itu bukan kurang ajar, sangat kurang ajar. Jahat pria ini. Dia menjanjikan memberi pensiun tapi 3 tahun tidak didaftarkan. Kalau dia mati mendadak gimana? Iya. Piye, kalau dia mati mendadak gimana? Aduh, kok begitu sih?
Ibu salah menikah, tahu ibu mestinya dulu nggak menikah dengan pria macam ini. Ibu pasti tidak tanya Tuhan. Udah sekarang ibu pergi saja. Ibu cari nafkah baik-baik. Ibu jangan menikah lagi. Ibu kehilangan hidup, ibu tidak melayani Tuhan. Ngurus anak orang yang satu sakit jiwa. Ibu jadi sakit jiwa dan ibu bisa mati muda. Padahal ibu bisa melayani Tuhan dengan baik. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya ada seorang perempuan 40 tahun di Palu, Sulawesi Tengah. Ya. Saya sudah mendaftar anggota jemaat di My Rehoboth. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya, Pak. Saya tidak menyangka akan ditelepon oleh Bapak sendiri hari itu. Wah, diperhatikan oleh Bapak rohani kami saja saya senang minta ampun. Apalagi diperhatikan oleh Bapak di surga. Saya jadi tidak mau main-main lagi dalam hidup ini. Saya mau melakukan apapun yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab kepada Bapak Elohim Yahweh. Saat ini saya sedang berjuang, Pak, untuk menaklukkan diri saya sendiri. Sifat temperamen dan pengendalian diri itu tidak mudah bagi saya. Walaupun jatuh bangun, tapi tetap saya berusaha setiap hari. Tolong doakan kami, Pak, saya dan suami saya. Kami berdua serius ingin hidup suci, fokus ke langit baru dan bumi baru, ingin meninggalkan kesenangan dunia, dan tidak ada lagi yang membahagiakan kecuali bertemu muka dengan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhanku Yesus. Ini baru benar, ini Kristen yang benar. Ya. Terus? Setiap hari saya mendengarkan ajaran Pak Eras. Semua itu saya jadikan pagar dalam melangkah, supaya saya berhati-hati dalam bertutur kata, bersikap, berpikir, dan mengambil keputusan. Oh iya, Pak, saya suka sekali sama lagu baru ciptaan Pak Eras yang refnya berkata demikian. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Gitu ya. Terdengar seperti surat cinta untuk Tuhan, Pak. Terima kasih ya, Pak, karena pengajaran firman yang murni dan sikap hidup yang Bapak teladankan membuat saya sadar bahwa memang hidup ini singkat dan akan sia-sia jika kita tidak hidup dalam kekudusan dan perkenanan Elohim Yahweh. Waktu itu Bapak menelpon saya untuk menyuruh menjadi agen GSKI di Kota Palu. Iya. Tentu Buka saja saja di situ. Terus. Tentu saja saya bersedia, Pak. Hanya saya tidak tahu mau memulai dari mana dan apakah saya pantas. Jika ada link atau grup WhatsApp jemaat online My Rehoboth dari Kota Palu, bolehlah nomor saya juga dimasukkan, Pak. Terima kasih atas pelayanannya. Ini pekerjaan besar, Pak Michael. It is your duty ya. Aduh, ini yang begini tidak lanjuti. Wilayah-wilayah yang tidak ada GSKI, sedangkan dia nggak punya gereja, kita harus layani. Penyerahan anak, pemberkatan nikah, kalau yang meninggal bagaimana. Harga yang harus dibayar dengan adanya My Rehoboth. Ya. Aduh, kita sayang ya sama kamu dan suamimu. Suatu hari kita bisa ketemu. Kalau saya ke daerah Palu, ya. Kalau saya mau ke satu daerah, ingatkan seluruh warta harus muncul. Supaya mereka yang pecinta Abam bisa datang. Dan saya bisa memberi kesempatan ketemu mereka. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari perempuan, usia 28 tahun, belum menikah, berdomisili di Manado, Sulawesi Utara. Shalom Pak Eras, terima kasih sudah menjadi teladan bagi kami anak muda. Sehingga kami boleh tahu bahwa ternyata kita bisa hidup kudus. Saya ingin bertanya, Pak. Baca saja. Ya. Saya melihat beberapa pendeta GSKI ada yang tidak mengikuti ajaran Pak Eras. Apakah itu diperbolehkan, Pak? Sedangkan itu menunjukkan tidak adanya penundukan diri kepada pemimpin. Nah, begini ya. Ini kan GSKI itu baru. Banyak yang bergabung dengan berbagai motivasi. Yang kedua, dengan munculnya monoteisme, tidak sedikit pendeta-pendeta GSKI yang tidak mau tunduk, tidak mengikuti. Sok ngerti, sok pinter. Tidak mau mengikuti gembalanya. Sedangkan saya juga belum selesai mengajar. Apa itu monoteisme, seperti praeksistensi. Saya belum mengajar. Tapi orang sudah mulai mengajarkan yang lain dengan saya. Itu kesombongan. Mestinya dia diem dulu. Kalau dia nggak setuju, diem dulu, ikuti dulu. Tapi kalau sudah mulai mengajak konfrontasi ya, kamu baca roh apa yang ada pada orang ini. Saya tidak menghakimi. You tanya Roh Kudus, mana yang benar. Oke, teruskan. Apakah mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi kami? Ya tentu nggak bisa. Terus. Saya cukup sedih karena begitu banyak jiwa yang sudah sungguh-sungguh mengikuti ajaran Pak Eras, namun gembalanya tidak bisa memberikan teladan yang sama seperti Bapak. Iya, akhirnya mereka nanti akan keluar dari gereja itu, nanti buka gereja baru, atau mungkin tetap di situ, terhilang. Tidak ikuti kebenaran yang Tuhan berikan ke saya.
Sedih sekali. Bicara begini saya sedih sekali. Tapi kamu yang punya nurani, kamu bisa membedakan mana kebenaran, mana bukan kebenaran. Oke, teruskan. Terima kasih Pak. Salam kasih dari kami di Manado. Kami tunggu kedatangan Bapak di Sulawesi Utara. Saya akan datang. Saya beritahukan bahwa di Manado kami sedang bangun sekolah di Tomohon, SMA. Ya, untuk IPS saja namanya SMTK ya. Lalu juga sekolah di Tomohon untuk PAUD dan nanti akan jadi SD sekaligus. Ya, di Tomohon itu Pak Michael Maramis ya. Terus di Tomohon itu Pak Heri ya. Oke, itu mohon untuk PAUD dan SD itu Pak Heri, kalau untuk SMA-nya Pak Michael Maramis. Kita mengasihi Tuhan. Teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan usia 67 tahun, janda yang ditinggal mati, memiliki 2 anak yang sudah menikah, tinggal di Yogyakarta, dan seorang jemaat Protestan kesukuan. Ya. Suami saya sudah meninggal dan anak saya ada 2 sudah menikah semua. Yang satu tinggal di kontrakan saya, satu pekarangan dengan saya. Namun anak saya dengan suami pilihannya tidak mempedulikan saya. Saya seperti janda sebatang kara. Anak pertama saya masuk Muslim dan tinggal di Malang dengan suaminya. Shalom Bapak Pendeta Erastus dan tim ABAM, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas jawaban pertanyaan saya sebelumnya di episode 1001. Ini perihal tanah warisan yang dibeli orang dan di tembok tinggi, ibu ini dihandle oleh, udah dihandle ya? Sudah dihandle. Oke, terus kita lindungi ibu ini. Terus setelah suami saya dipanggil Tuhan, iman saya ngedrop. Saya berdoa seadanya sampai lupa menaruh Alkitab di mana. Kasihan ya. Saya 2 bersaudara, adik saya tinggal di Riau, sudah dikasih rumah, toko, dan lain-lainnya di tempat lain. Tapi adik saya meminta tanah warisan dari mbah saya yang diberikan kepada saya. Saya berikan 1/3 dari tanah bagian saya. Saya bilang jangan dijual, tapi untuk bikin rumah, supaya anak kita berdampingan di sini. Tanpa sepengetahuan saya, tanah adik saya dijual dengan harga yang sangat murah tanpa ada saksi. Sedangkan saya orang awam tidak tahu apa-apa soal hukum. Orang yang membeli tanah adik saya tadi memaksa saya untuk menjual tanah dan rumah saya. Setiap hari orang itu SMS, telepon, dan bahkan setiap hari 3 kali sehari datang ke rumah saya untuk memaksa saya menjual tanah saya. Saya tinggal sendirian, pikiran buntu. Akhirnya tanah saya terjual dengan harga yang sangat murah. Bahkan orang itu mengukur sendiri tanah yang ingin dibeli, bahkan dilebihkan ukurannya. Saya tidak tahu menjual tanahnya, tetapi saya tidak mau menjual tanahnya, tetapi saya terus dipaksa. Lalu saya pikir orang itu benar-benar baik karena menganggap saya sebagai ibunya. Makanya tanah yang di belakang rumah saya suruh beli sekalian dengan harga yang murah juga. Setelah mereka bangun rumah gedung bertingkat, sekeliling tanahnya di tembok tinggi 4 meter. Tidak lama kemudian orang itu meninggal. Setelah orang itu meninggal, istrinya membuat kos-kosan yang lebih banyak dan lebih bagus dari milik saya. Kos-kosan milik mereka lebih ramai, sementara kos-kosan saya hanya 1 kamar yang terisi. Tanah saya sebelum dibeli oleh orang itu sudah dipotong warga untuk jalan ke musola. Dan sekeliling tanah saya sudah dipotong untuk jalan kampung. Saya di kampung ini Kristen seorang diri. Tapi saya bersyukur mendengarkan ABAM setiap hari dan mendengarkan khotbah-khotbah Pendeta Bapak Erastus, gembala saya yang baik, dan saya dikuatkan. Saya mohon bantuan doa Bapak Pendeta Erastus dan tim ABAM supaya kuat menjalankan semua ini. Terima kasih. Tuhan itu hidup Gusti mboten sare. Tuhan tidak tidur. Tuhan pasti akan bertindak. Orang-orang jahat yang semena-mena terhadap sesamanya akan menuai apa yang dia tabur. Nah, ibu tenang saja. Ibu akan didampingi oleh orang kami. Udah ya? Apa udah? Terus secara hukum juga tolong dikontrol. Mungkin ibu yang mendampingi itu tidak mengerti hukum ya. Kalau ada waktu coba di Jogja kan, dikunjungi. Apa yang bisa kita bantu untuk ibu ini? Atau kita suruh pendeta GSKI yang baik di sana, ada Pak Adwin dan Pak Yohanes, untuk mengunjungi ibu ini. Ini perintah saya, tolong diturutin ya. Dilakukan ya. Ada Pak Yohanes dan Pak Adwin untuk mengunjungi dia. Tidak harus menjadi anggota GSKI. Saya khawatir gembalanya, pendetanya tidak melindungi dia. Kalau melindungi dia tidak akan minta tolong kita. Nah, banyak orang susah seperti ini dan orang tidak peduli, termasuk gereja. Nggak paham saya. Hidup kita kan singkat ya. Betul. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan itu kan sebenarnya seperti order kita.
Kalau kita nggak mau direpotkan orang ya jangan jadi pelayan. Kalau kita jadi pelayan Tuhan, gereja kita direpotkan orang, itu ibarat toko itu laris kita. Banyak cuannya, banyak untungnya. Ya, oke, sampai di sini episode 1020. Kita lanjutkan nanti di episode 1021. Tuhan berkati.